Nabi pesan gini kepada Sayyidina Ali, mani utasala yaumal jum'ati wafarallahu lahu ma bainal jum'at ilal jum'at. Barang siapa yang melakukan mandi sholat Jumat, barang siapa yang melakukan mandi sholat Jumat, maka Allah ampuni dosa orang tersebut dari Jumat dia mandi sampai Jumat berikutnya. Jadi jangan meremehkan mandi sholat Jumat, jangan sampai. Pahalanya paling besar di antara semua mandi sunat. Akadu aghsalil masnuna waslul Jumat. Barang siapa yang mandi untuk sholat Jumat, Allah ampuni dosanya mulai Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Jumat dia mandi meskipun tidak pakai sabun. Apa bedanya mandi sunat dengan mandi junub, mandi wajib? Bedanya cuma di niat. Tetap sama-sama harus niat kalau ingin dapat pahala. Kalau kita hanya nyiram badan kita tanpa niat mandi, ya tidak dapat pahala mandi Jumat. Ya semua ibadah meskipun hanya mandi itu tetap harus diniati kalau ingin sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan pertemuan yang ke-6 kalinya, pembahasan tentang kitab Nurul Iman min kalami Habibir Rahman, cahaya keimanan yang diadopsi dari dauh atau sabda kekasih Allah Rasulullah SAW yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kemudian kita dapat keberkahan dari beliau. Dan hadis ini semuanya hadis-hadis yang disepakati oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang disilakan dengan hadis muttafaq alaih. Sekarang kita sampai di hadis yang ke nomor 15. Tapi sebelumnya kita awali dengan bacaan Al-Fatihah dan niatan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan semua kita dan semua kerabat dan sahabat kita, semua famili, semua anak dan istri kita, semua keturunan kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW Allah jaga dari siksa kubur, Allah selamatkan dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan seluruh antek-anteknya iblis para syaitan.
selamat bahagia dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i awliya Indonesia wabil akhas jami'i awliya itis'a bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abadil hadun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'a ali kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in sanin midin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsi wa jami' ru'asail malaikatil arba'a Jibril Mikali Israfil Sariyan Rohana Rohani Radwanhum salatu wa salamu alaihim majmain wa jami'atil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wasyuhada wassalihin wasadati sufiyah wa muqallidin fiddin wa jamil fuqaha wal muhaddithin jami' awliya'il kaun ajmain wa bil awas ya Muhammad bin Ismail al-Bukhari Muslim Sayyidil Adil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa jami' masyayikhina wa jami'i walidaina jami' abaina wa umatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina astiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat innallaha taghasham bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin fil jannah wa yuskinimul jinan al firdaus wa yu'idu alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan ilmu, di antaranya idzak tarabaz zaman lam takat ru'yar rajulil muslim takdzib. Kalau sudah zaman sudah di penghujung tombak, zaman sudah masuk kategori akhir, hampir setiap mimpinya orang Islam itu tidak ada yang dusta, pasti benarnya. Kalau sudah di akhir zaman kayak gini nih, kalau ada orang mimpi, terutama mimpi berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman, itu banyak terbuktinya. Hampir lam takat ru'yar rajulil muslim takdzib. Hampir saja mimpinya orang yang Islam itu tidak ada yang bohong, semuanya pasti benar terjadinya. Wa asdaqum ru'yan asdaqum hadisan. Orang yang paling jujur mimpinya adalah orang yang paling jujur dalam menceritakan. Kemudian kita juga mendapatkan ilmu bahwa jikalau ada dua orang Islam cekcok, konflik, sampai terjadi caruk, saling bunuh membunuh antara satu dengan yang lain, meskipun yang terbunuh salah satunya, faqatala ahaduhuma sahibahu falqatil wal maktul finnar. Catatan yang paling penting jadi baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bunuh dan orang yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Bahkan sahabat Nabi ada yang pertama, ya Rasulullah hadzal qatil. Kalau yang membunuh jelas Kanjeng Nabi, tidak ada kejanggalan, tidak ada keiskalan. Fama balul maktul, kalau yang dibunuh kan dia dibunuh kok bisa sama-sama masuk nerakanya. Terus Nabi jawab, innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena yang dibunuh itu juga antusias, juga punya keinginan ingin membunuh yang telah membunuh dia. Kalau seandainya dia yang status menang, pasti dia statusnya jadi orang yang membunuh. Makanya yang membunuh orang Islam kalau saling bunuh membunuh sama-sama masuk nerakanya.
Apakah dengan masuk neraka terus selamanya? Ya tidak. Setiap orang beriman itu pasti masuk surga meskipun masih mampir dulu ke neraka karena sesuai takaran dosanya. Pasti Rasulullah SAW membela mati-matian semua umatnya di hadapan Allah. Beliau bersujud menangis, tidak tega melihat anaknya atau melihat umatnya tersiksa di neraka. Sebagaimana nas Quran, Allah sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Kalau Allah sudah memberikan ato'an jazilan, mengizini Rasulullah bisa mensyafaati seluruh umatnya, la arda wa wahidun min ummati finnar, maka fatardo, maka hati Rasulullah puas, ridho. Nabi sampai kapanpun, Rasulullah SAW sampai kapanpun tidak mau masuk ke surga yang Allah ciptakan sebelum semua umatnya masuk surga. Kalau masih ada yang tertinggal di neraka, Nabi tidak ridho, Nabi tidak fatardo. Yang membuat hati Rasulullah bahagia, yang membuat hati Rasulullah ridho dengan semua keputusan Allah, itu kalau wala sawfa yu'tika, Allah ngizini Rasulullah mensyafaati seluruh umatnya. Jadi meskipun yang orang Islam yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka, tapi besok-besok pasti dibela mati-matian oleh Rasulullah. Namanya seorang Rasul itu kecintaannya kepada umat sama seperti orang tua terhadap anak. Ketika Nabi status Habibullah ini yang meminta apapun yang diminta oleh seorang Habibullah, kekasih Allah, itu pasti dikabulkan oleh Allahnya. Sama saja kita aja kalau sudah istrinya minta sesuatu yang tidak menyenangkan hati, selaku suami tetap ingin dan berupaya supaya hal itu terjadi demi membahagiakan hati istri. Karena apa? Karena kalah dengan rasa sayangnya. Allah pun juga demikian, ketika Nabi yang berdoa, ketika Nabi yang meminta, ketika Nabi yang memohon, mau tidak mau, suka maupun tidak, tetap Allah kabulkan. Karena melihat yang berdoa, bukan yang melihat umat yang disiksa di neraka itu, bukan. Kemudian ilmu berikutnya, yang ketiga, pertemuan kemarin, biar nyambung ini. Ada salah seorang sahabat Nabi, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal. Ini yang cerita sahabat Abu Hurairah. Itu dilaporkan oleh sahabat yang lain, karena kalau ngimami sholat, bacaan suratnya terlalu panjang. Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, akhirnya dipanggil Mu'ad bin Jabal ini. Baca Yasin, baca Waqiah. Rakaat pertama, rakaat kedua. Sedang di antara makmumnya ada yang sepuh, ada yang muda, ada yang anak kecil, ada ibu-ibu bawa anak kecil, anaknya nangis, imamnya kelamaan, anaknya minta susu, minta netek, tapi ibunya tidak bisa ngabulkan karena kondisi sholat. Yang dilaporkan, ini Mu'ad bin Jabal ini, kamu termasuk membuat fitnah, membuat hal yang tidak pernah aku lakukan. Ya sholat boleh panjang, asalkan kamu sholat sendiri, bukan sholat ngimami. Ini Kanjeng Nabi berpesan kepada semua sahabatnya, jadi pelajaran. Idza amma ahadukumun nas, kalau kalian ngimami orang lain, fal yukhaffif, maka caranya entengkan, ringankan. Jangan terlalu cepat ketika ngimami, jangan terlalu lambat. Yang sedang-sedang saja. Fa inna fihim as-shaghir wal kabir wad dha'if wal marid, karena di antara makmummu ada yang anak kecil, ada orang yang tua renta, nenek-nenek, kakek jumbo, ada orang yang lemah, penyakitan, ada orang yang sakit, rematik, encok, ya, pegelinu, asam urat dan lain sebagainya. Tidak bisa sholat terlalu lama, terlalu cepat pun mereka juga keberatan. Fa idza shalla wahda, kalau kamu sholat sendiri, fal yusolli kaifa syaa, terserah mau dilamain oke, disebentarin ya oke, terserah. Kalau sholat sendiri, kalau sholat ngimami, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, yang sedang-sedang, fal yukhaffif. Jadi intinya pelajarannya apa? Jadi seorang imam itu harus bisa membaca semua makmum yang ada di belakangnya. Jangan seenaknya sendiri, jangan sekenyangnya sendiri, jangan ego yang dikedepankan.
mentang-mentang dirinya orang yang hafal Quran, banyak hafal ayat ya, ngimami sholatnya dilamakan. Kasihan, pasti lututnya yang sepuh-sepuh itu linu. Nabi itu tidak senang ketika ada anak kecil nangis pada saat Rasulullah sedang sholat, tidak tega. Kemudian pertemuan terakhir kemarin ada ilmu juga, ada hadis dari riwayat sama, yaitu sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sohar, idza batatil mar'atu muhajiratan firasa zaujiha la'anat hal malaikatu hatta tarji'ah. Kalau ada seorang wanita, seorang istri meninggalkan kasur tempat tidur dengan suami, entah itu dia tiba-tiba minggat keluar rumah tanpa seizin, entah itu dia diajak hubungan tidak mau oleh suaminya, maka semua malaikat Allah melaknat wanita tersebut sampai betul-betul wanita itu pulang lagi ke rumahnya, atau sampai betul-betul wanita itu bertobat kepada Allah hatta tarji'ah. Itu sampai betul-betul wanita itu rujuk kembali kepada suaminya, mau diajak hubungan dan pulang ke rumah. Itu termasuk dosa besar kalau ada wanita keluar rumah tanpa seizin suami. Yang kedua, kalau ada wanita diajak hubungan sama suami tidak mau, menunda-nunda. Karena apa? Laki-laki itu penciptaannya dari Allah itu memang gampang naik hasratnya, gampang naik libidonya. Beda dengan perempuan. Perempuan bisa tahan lama menahan hasrat libido. Tapi orang hubungan itu sunatnya ya sedang-sedang. Sebagaimana di dalam kitab Ihya, yang sunat adil, yang sunat sederhana itu ada dua. Yang pertama urusan nafkah, belanjai istri, ngasih nafkah kepada istri sunatnya sedang, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Sama kayak orang imami sholat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Orang ngasih nafkah uang, nafkah belanja itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Demikian pula wiko, hubungan intim itu jangan terlalu sering, jangan terlalu jarang. Ada dua sunat sederhana dalam urusan rumah tangga, masalah nafkah sama masalah hubungan. Karena terlalu sering nanti istrinya kedoyanan, suaminya lo ya udah kuat tuh. Karena kalau sudah wanita itu ketagihan bahaya, dia bisa menjual dirinya, bisa kalau tidak merasa terpuaskan oleh suami dia bisa selingkuh. Itu banyak terjadi kan gara-gara itu. Jadi jangan terlalu sering, jangan terlalu jarang hubungan. Nafkah juga gitu, belanja jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, yang sedang-sedang. Yang penting cukup dimakan setiap hari. Apa butuhnya dia apa? Oh butuhnya bedak, ya diberikan bedak. Butuhnya apa? Kosmetik, baju, busana muslim seadanya. Butuhnya apa? Mukna. Itu jangan terlalu berfoya-foya, jangan terlalu ngirit. Oh, di Al-Quran aja sudah diajarkan orang sodako itu ya sunatnya yang sedang. Termasuk ibadur rahman, hamba yang Allah sayang adalah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang ketika bersedekah tidak boros, tidak ngirit. Antara boros dan ngirit ada jalan tengah. Itu yang baik. Orang sedekah itu sunatnya tidak terlalu ekstravagan, berlebih-lebihan, tidak terlalu pelit, tidak terlalu kikir, tidak terlalu ngirit. Sunatnya itu yang sedang. Ya ukuran sedang itu bisa bercermin ke kebutuhan, bisa bercermin ke hati. Kayak kita mau sedekah ya, punya uang 5.000, 10.000, 20.000. 5.000 terlalu sedikit, 20.000 kebanyakan. Yang bagus berarti yang qawama, yang sederhana, yang tengah-tengah.
yaitu 10.000. Kamu lihat kantong kamu, ada uang 20.000, ada 30.000, ada 50.000. Yang bagus adalah 30.000, kayak gitu. Kalau 10.000 enteng ke hati, kalau yang 50.000 terlalu berat ke hati, eman banget ya. Yang 30.000 yang sedang-sedang, antara eman dengan dan boros, antara ngirit dengan boros. Latihan lantana lulbir hatta tunfiku mimma tuhibbun, arahnya ke sana. Seseorang, kalian semua tidak akan mencapai makom birro, makom baik, dikatakan orang yang baik, sebelum kamu bisa mensedekahkan apa yang kamu suka. Jadi sama-sama kamu cintai kan, 20.000, 10.000, 30.000, 50.000, sama-sama dicintai. Untuk menakar matuhibun itu nyilih yang koama, yang sedengan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Urusan makan pun sampai diatur di Al-Quran. Berpakaian, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Berhiaslah diri, pakailah pakaian bagusmu ketika kamu sujud kepada Allah. Makanlah sesuka kamu, minumlah sesuka kamu, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka kepada orang yang boros, pada orang yang terlalu berfoya-foya. Urusan makan, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Yang penting kenyang, tapi jangan sampai kekenyangan. Tidak apa-apa lapar, tapi jangan sampai kelaparan. Itu namanya tengah-tengah. Lapar boleh, tapi jangan kelaparan, bisa mendatangkan penyakit. Kenyang boleh, tapi jangan kekenyangan, bisa mendatangkan penyakit juga. Rata-rata semua penyakit gara-gara perut kekenyangan, bukan perut kenyang. Beda orang kenyang dengan kekenyangan. Takaran lambung seseorang masing-masing dari manusia itu beda-beda. Ada mungkin ya, dia kenyang sekali makan langsung kualitasnya 3 piring, ada kan. Ada yang kalau sudah 2 piring kenyang, 3 piring kekenyangan. Nah, itu. Ada yang 1 piring saja cukup, ada yang setengah piring saja cukup, sudah kenyang. Beda-beda setiap lambung manusia, jadi jangan disamaratakan, sesuai kebutuhan masing-masing. Salah satu yubghidhuhumullah bila dzambin. Ada 3 orang yang dibenci oleh Allah meskipun dia tidak punya dosa. Yang pertama al-mutakabbir, orang yang sombong. Wal bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Yang ketiga adalah wal akul, orang yang banyak makannya. Kata-kata banyak makannya ini berarti kekenyangan, bukan kenyang. Israf, berlebih-lebihan. Itu ada di kitab Ta'limul Muta'allim. Kita lanjut pembahasan inti dari pengajian ini. Itu membahas keterangan kemarin aja sudah panjang lebar. Kemudian hadis yang ke-15, ayo diikut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Umar atau yang terkenal dengan sebutan Ibnu Umar. Ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar, bapak sama anak sama-sama mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW. Abdullah anaknya, bapaknya Umar bin Khattab itu, Umar Al-Faruq. Ini sama-sama ahli hadisnya. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Ketika kalian mendatangi sholat Jumat, akan mendatangi sholat Jumat, falyaghtasil, maka mandilah.
Jadi jangan sampai meremehkan pahala mandi sholat Jumat. Mandi sholat Jumat disunatkan bagi orang yang lihadhiriha, yang akan menghadiri sholat Jumat saja. Itu. Bahkan di kitab Bujairumi ala Khotib juz 1 halaman 375, akadul auzalil masnunah. Semua mandi sholat sunat, semua mandi sunat, semua mandi yang hukumnya sunat, yang paling muakkad, yang paling besar pahalanya, urutan pertama adalah ghuslul Jumat, mandi untuk sholat Jumat. Kalau perempuan gimana? Ya mandi untuk sholat zuhur di hari Jumat. Gitu. Kemudian tapi untuk sholat zuhurnya itu tidak dapat kesunatan. Mandi untuk sholat fardunya tidak dapat kesunatan. Ada mandi untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, ada mandi untuk menghadiri perkumpulan orang baik, perkumpulan zikir, perkumpulan ilmu. Itu niatannya itu, bukan mandi untuk sholatnya. Kalau mandi untuk sholat fardunya tidak ada. Yang ada itu cuma untuk sholat Jumat. Mandi sunat yang paling muakkad adalah mandi sholat Jumat. Yang kedua, ghuslu ghasilil mayyit, mandinya orang yang mau memandikan mayit. Orang yang memandikan mayit itu sunat mandi sendiri. Nawaitul ghusla, yang mau memandikan mayit, nawaitul ghusla li ghuslil mayyit, saya niat mandi untuk memandikan mayit. Jadi mandi dulu sebelum memandikan orang lain. Itu di antara mandi sunat yang paling besar pahalanya. Kemudian makhtulifa fi wujubihi, mandi-mandi yang diikhtilafi kewajibannya. Tsumma ma shahha haditsuhu bittifaqil muhaddisain. Kemudian mandi-mandi yang didukung oleh hadis sahih Bukhari Muslim. Ma shahha haditsu bittifaqil muhaddisain. Ini termasuk kategori. Semua keterangan yang ada di sini, semisal ada keterangan mandi, itu berarti kuat termasuk di sholat Jumat. Terus di dalam kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali juga dijelaskan, pernah Nabi Muhammad SAW, kalau tadi Nabi cerita kepada Sayyidina Umar sama putranya yaitu Abdullah bin Umar, sekarang Nabi cerita kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi pesan gini kepada Sayyidina Ali, mani utasala yaumal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'at ilal jum'at. Barang siapa yang melakukan mandi sholat Jumat, barang siapa yang melakukan mandi sholat Jumat, maka Allah ampuni dosa orang tersebut dari Jumat dia mandi sampai Jumat berikutnya. Jadi jangan meremehkan mandi sholat Jumat, jangan sampai. Pahalanya paling besar di antara semua mandi sunat. Akadu aghsalil masnunah ghuslul Jumat. Barang siapa yang mandi untuk sholat Jumat, Allah ampuni dosanya mulai Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Jumat dia mandi itu, meskipun tidak pakai sabun. Apa bedanya mandi sunat dengan mandi junub itu? Mandi wajib. Bedanya cuma di niat. Tetap sama-sama harus niat kalau ingin dapat pahala. Kalau kita hanya nyiram badan kita tanpa niat mandi, ya tidak dapat pahala mandi Jumat. Ya, semua ibadah meskipun hanya mandi itu tetap harus diniati kalau ingin sah. Nanti kita kalau hadas besar, junub, mimpi basah atau habis hubungan intim, nah itu kan mandi. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau mandi Jumat ya, saya niat mandi untuk menghadiri salat Jumat sunatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla lil Jumat, nawaitul ghusla Jumat sunatan lillahi ta'ala. Cukup gitu. Nah, harus bahasa Arab, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia, bisa. Intinya niat di mana? Bukan di mulut, di hati. Nah, ketika ngerojok kepala itu biasanya Rasulullah SAW itu biasanya gini,
sebelum mandi wudhu dulu, biar wajah, tangan, kepala, kaki sudah terbasuh. Baru sesudah itu membasuh kepala 3 kali, 3 canting, 3 gayung. Sesudah itu paruh badan yang sebelah kanan, separuh badan yang sebelah kanan 3 kali, 3 canting juga. Setelah itu baru separuh badan yang sebelah kiri, 3 gayung juga. Nah, setelah itu baru lipatan-lipatan tubuh yang susah dijangkau oleh air, termasuk ya telinga, termasuk lempit-lempitan pantat. Nah, itu baru, termasuk pusar, termasuk kelek gitu. Lipatan-lipatan tubuh yang susah dijangkau oleh air, urutan ketiga. Nah, gitu. Itu caranya gitu. Dan ditambahi keterangannya, wa ja'ala dzalika tsawaban fi qabrihi wa saqqala ala mizanihi. Pahala mandi sholat Jumat itu Allah letakkan kelak di alam kuburnya. Orang yang ahli mandi sholat Jumat itu pahala mandinya Allah jadikan di kuburannya, dan Allah bikin berat timbangan amalnya dengan pahala mandi sholat Jumat. Jelas ya, luar biasa. Kalau gini, semisal bangun tidur sudah imam khutbah kedua, ini kalau saya mandi jelas nak nututi, hanya cukup wudhu, semisal hanya cukup wudhu karena masjidnya terlalu jauh. Gimana sampai tidak sempat mandi sholat Jumat, gimana? Nah, makanya ini ada keterangan tambahan di dalam kitab Fatawa halaman 47, qala fi Fathi wal Imdad, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Jawad dan kitab Al-Imdad, beliau menyatakan, lau taraka ghusla dukhuli Makkah hatta dakhala, kalau ada orang meninggalkan mandi sunat karena masuk kota Mekah sampai dia terlanjur masuk kota Mekah. Orang mau masuk kota Madinah sunat mandi, orang mau masuk kota Mekah itu sunat mandi karena masuk kota Mekah. Sampai dia masuk kota Mekah, maka gimana? Lam yab'ud nadbu qodoi, tidak jauh sunat mengqodoi mandi sunat yang dia tinggalkan. Kasairil aghsal, sama seperti mandi-mandi sunat yang lain. Jadi intinya, semua mandi sunat yang tidak sempat kita kerjakan di waktu yang sudah syariat tentukan, ketika kita tidak sempat mengerjakan, maka tetap sunat diqodoi, sunat dibayar. Jadi sampai sebelum sholat Jumat tidak sempat mandi, maka sepulang dari masjid, sepulang dari sholat Jumat sampai mandi, niat mengqodoi mandi sholat Jumat. Semua mandi sunat, katanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, tetap sunat diqodoi ketika ditinggalkan. Eman sayang-sayang, ibadah wajib yang kita tinggalkan wajib diqodoi, ibadah sunat yang kita tinggalkan sunat diqodoi. Kemudian ada keterangan menarik juga di dalam kitab Bushrul Karim halaman 83. Ini masih membahas masalah mandi, Man alaihi ghuslun wajibun binahwi janabatin wa haidin. Kalau ada satu orang mempunyai kewajiban mandi banyak, ada satu orang mempunyai kewajiban mandi 2 atau lebih. Misal mandi yang dia sandang, itu ada mandi junub karena habis mimpi basah, karena habis hubungan intim, ada mandi haid. Misal contohnya ada perempuan, dia habis suci dari haid, kemudian dia mimpi basah, junub, dan seterusnya. Ada laki-laki habis junub,
terus dia sempat tidur lagi, terus mimpi basah. Nah, ada kewajiban dua mandi, sama-sama mandi wajibnya. Gimana terus? Apakah mandinya 2 kali? Apa cukup 1 kali? Kalau ada orang mempunyai kewajiban mandi 2 lebih, sama-sama mandi wajibnya, atau masnunun, atau mandinya sama-sama mandi sunatnya. Contohnya kahnawi idin wa jum'atin. Berarti ada orang punya kesunatan mandi, dia sunat mandi karena hari raya, sunat mandi karena hari sholat Jumat, sunat mandi karena mau menghadiri perkumpulan orang soleh, menghadiri perkumpulan ilmu. Banyak ya, mandi sunat kan banyak. Ketika ada tuntutan kepada satu orang, tuntutannya itu sama-sama mandi wajibnya, atau tuntutannya sama-sama mandi sunatnya, apakah cukup mandi 1 kali? Apakah mandinya harus sesuai hitungan tuntutan mandinya? Kalau junub sama haid harus 2 kali, semisal ya. Apa seperti itu? Kalau mandi Jumat, mandi karena mau masuk masjid, mandi karena mau menghadiri perkumpulan orang soleh, apakah cukup 1 mandi, apa 3 mandi, apa 2 mandi ya? Ini jawabannya. Kafahu lahuma ghuslun biniyati ahadihima. Ketika ada orang mempunyai 2 kewajiban mandi atau 3 kewajiban mandi wajib, kalau ada orang mempunyai 2 kesunatan mandi atau 3 kesunatan mandi sunat, maka cukup 1 mandi dengan niat salah satunya, tidak usah niat dua-duanya. Ngerti ya? Cukup. Misal ada wanita baru suci dari haid, terus dia mimpi basah junub, atau ada laki-laki habis hubungan intim sama istrinya, terus dia tidur mimpi basah karena habis hubungan langsung mandi. Misal ada 2 kewajiban mandi, maka cukup 1 mandi, niat salah satunya mewakili dua-duanya. Ngerti? Tidak usah niat 2. Saya niat mandi junub, saya niat mandi haid ya. Saya niat mandi junub karena saya niat mandi karena habis hubungan intim semisal. Mandi atas besar. Tidak usah kayak gitu. Cukup 1 niat mewakili semuanya. Mewakili dua-duanya. Amin. Ada kesunatan mandi hari raya, mandi sholat Jumat, mandi karena mau masuk masjid. Nah, misal gitu. Maka cukup niat salah satu mandi sunat itu mewakili yang lain. Cukup. Kafahu lahuma ghuslun biniyati ahadima. Maka cukup niat 1 mandi dengan meniati salah satu dari mandi 2 itu. Wa yahsulu sawabul manwi, dan yang tercapai pahala mandi yang diniati saja. Wa ghairuhu yaskutu talabuhu. Tuntutan mandi yang satunya dianggap gugur. Wala yahsul sawabu, tidak hasil pahalanya. Yang hasil hanya yang mandi yang diniati saja, yang hasil pahala, tapi mencukupkan dari mandi tersebut. Jadi tidak usah diniati dua-duanya. Semisal diniati dua-duanya gimana? Ya sama-sama sah. Aslinya cukup niat 1. Kalau punya 2 mandi wajib, maka cukup 1 niat. Mempunyai 2 mandi sunat, maka cukup 1 niat. Kalau sekarang, kalau tadi sama-sama wajibnya, mandi wajibnya, atau sama-sama mandi sunatnya. Sekarang, semisal ini, sampean. Amal wajib wal masnun. Kalau yang berkumpul itu mandi wajib sama mandi sunat gimana? Contohnya, orang disunatkan mandi untuk menghadiri sholat Jumat, dan dia habis hubungan intim, habis hadas besar, junub ya. Dia punya tuntutan kewajiban mandi wajib dari hadas besarnya. Dia punya tuntutan mandi sunat karena mau menghadiri sholat Jumat. Kalau ada 1 mandi wajib berkumpul dengan 1 mandi sunat, gimana terus? Fala yakfi li ahadihima anil akhar.
maka tidak cukup ketika kita hanya meniati salah satunya. Fa inna wahuma bi ghuslin wahid, kalau mandinya hanya satu terus niatnya dua, hasolah, maka sama-sama hasil. Misal saya contohkan, ada orang junub, berarti mandi apa? Wajib. Dia mau menghadiri sholat Jumat, berarti mandi sunat. Kalau mandinya hanya niat mandi junub, maka yang hasil hanya mandi wajibnya saja yang sudah selesai. Mandi sunatnya tidak dapat kesunatan. Kalau yang dia niati hanya mandi sunat sholat Jumat saja, tidak niat mandi junub, maka yang hasil hanya mandi sunat saja. Dia masih hadas besar. Berarti kalau hadas besar, sholat Jumatnya tidak sah. Paham, jelas ya? Jadi solusinya gimana? Ini solusinya. Fa inna wahuma, kalau dua mandi itu sama-sama diniati. Ada orang bihuslin wahid, tapi dengan satu mandi. Satu mandi dua niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Wa nawaitul ghuslal jum'ah. Niatnya itu sama-sama diniati, tapi satu mandi. Hasolah, maka dua-duanya tercapai. Sama-sama hasilnya. Au nawa ahadahuma hasolal manwiyu walaiskutu tolabu ghairi. Kalau yang diniati hanya salah satunya, maka yang hasil mandi yang diniati. Dan yang satunya tidak gugur tuntutannya, tetap dituntut kalau belum kelar. Seperti ya. Kalau yang diniati hanya mandi junub, maka tidak dapat kesunatan mandi salat Jumat. Kalau yang diniati hanya mandi salat Jumat, maka tidak menggugurkan kewajiban mandi wajib atas besarnya. Jelas, ini keterangannya ada di kitab Busyrul Karim halaman 83. Ini mungkin sering terjadi kepada kita, ke Cak Adeng. Ya, harus orang pipi basah ya, tidurnya pagi terus bangunnya jam 11, dia dalam kondisi junub karena mimpi, punya kewajiban mandi junub atas besar dan punya kesunatan mandi sholat Jumat. Biar sama-sama hasil ya diniati dua-duanya, jangan diniati salah satunya. Jelas? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Cukup satu hadis saya, kita lanjut pertemuan besok. Kalau terlalu banyak ilmunya nanti lupa. Tapi memang luar biasa ya, pesannya Nabi kalau diamalkan ini luar biasa. Ini bahkan ini ada tambahan di kitab Wasyatul Mustafa, innal malaikata yastaghfiruna lil insan madama ala toharotin walam yuhdis. Sesungguhnya malaikat Allah, malaikat rahmat, selalu mendoakan ampunan untuk manusia selagi manusia itu dalam keadaan suci, punya wudhu, tidak hadas besar, tidak hadas kecil, dan dia belum hadas. Orang yang selalu dawamul wudhu, orang yang selalu punya wudhu, setiap batal wudhu, habis kencing wudhu, habis kentut wudhu, meskipun tidak untuk sholat. Itu fadilahnya apa? Setiap detiknya dimohonkan ampunan oleh malaikat-malaikat Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang itu, ya Allah, ampuni dosa orang itu. Selalu gitu malaikat, selalu istighfar mendoakan orang-orang yang selalu punya wudhu. Bangun tidur langsung ambil wudhu. Orang yang istiqomah selalu punya wudhu, setiap batal wudhu, setiap batal wudhu. Itu luar biasa khasiatnya. Innal malaikah yastaghfiruna lil insan madama ala taharatin walam yuhdis. Dan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bifadli subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.